Yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Pekerjaan ini meliputi yang pertama pekerjaan penyiapan lahan. Pastikan tahap penyiapan ini lahan yang akan dibangun telah terbebas dari rumput-rumput liar dan puing-puing dari sisa bekas bongkaran. Selanjutnya, mengukur kembali lahan yang akan digunakan dan membuat pemasangan bauplang sebagai acuan pembangunan gedung yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu pekerjaan penyiapan sarana penunjang atau operasional proyek. Pembuatan direksi kit dan los kerja dengan segala kelengkapannya, pemasangan atau pengadaian air bersih dan listrik, MCK sementara, pengaturan lahan untuk lalu lintas proyek dan penyimpanan material atau seat plan, serta pengadaian kelengkapan kerja termasuk kelengkapan keselamatan kerja dan pengamanan. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi atau SMK 3, yaitu pembuatan prosedur dan instruksi kerja, dilanjut sosialisasi, promosi dan pelatihan keselamatan dalam pekerjaan konstruksi. Selanjutnya menyediakan alat pelindung kerja dan pelindung diri atau APD. Selanjutnya dokumentasi dan laporan pelaksanaan K3 serta pengurusan asuransi keselamatan pekerja. Yang keempat, pekerjaan papan nama kegiatan. Papan nama proyek ditempatkan pada posisi depan lahan yang strategis sehingga dapat terlihat dan terbaca dari lingkungan luar site. Bahan dan bentuk papan nama dibuat sesuai dengan daftar analisa Becky dan semua bahan dan penempatannya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemberi tugas dan konsultan pengawas. Yang kelima yaitu pekerjaan pagar pengaman proyek. Yang keenam, pekerjaan pengadaian air dan listrik kerja. Yang ketujuh, peralatan K3 dan alat pelindung diri atau APD, yaitu menyediakan peralatan K3 seperti safety net dan safety deck. Selanjutnya, alat pelindung diri atau APD yang harus tersedia, yaitu topi pelindung, sepatu keselamatan, dan rompi keselamatan. Selanjutnya, menyediakan rambu-rambu yang terdiri atas, yang pertama, rambu petunjuk, rambu lapangan, lampu ralangan, rambu peringatan, rambu kewajiban, dan rambu informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan memperkenalkan diri, saya Sultan. Di sini saya mau menjelaskan terkait fondasi batu kali pada bangunan sederhana. Pekerjaan fondasi batu kali merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses pembangunan bangunan sederhana seperti rumah tinggal, pos jaga, kios, atau bangunan non-struktural lainnya. Pondasi berfungsi untuk menyalurkan beban bangunan ke tanah secara merata, sehingga bangunan dapat berdiri kokoh dan stabil. Pada bangunan sederhana, pondasi batu kali dipilih karena bahan bakunya yang mudah didapat, biaya relatif murah, serta proses pekerjaan cukup sederhana. Pekerjaan dimulai dengan pengukuran dan pemasakan bopleng untuk menentukan garis sumbu pondasi dan elevasi dasar pondasi. Stop dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan penggalian tanah mengikuti dimensi lebar dan kedalaman pondasi sesuai perencanaan. Kedalaman pondasi sesuai perencanaan umumnya berkisar antara 60 sampai 80 cm. Setelah galian selesai, dasar galian dipadatkan dan dialasi dengan pasang batu kosong atau uruk pasir bila diperlukan. Kemudian dilakukan pekerjaan pemasangan batu kali, yaitu menyusun batu secara tahap dari awal ke atas menggunakan adukan semen dan pasir. Biasanya campurannya 1:5. Penyusunan batu halus harus rapat, kokoh, dan berselang-seling agar menghasilkan struktur pondasi yang kuat dan stabil. Selama proses perhatian khusus diberikan pada kemiringan pasang pondasi. Biasanya 1:10 atau sesuai gambar kerja agar pondasi mampu menahan tekan tanah dari samping. Setelah pemasangan batu kali mencapai ketinggian yang ditentukan, bagian atas pondasi diratakan untuk menerima slope atau struktur bangunan di atasnya.
Pekerjaan ini juga harus memperhatikan mutu material, kerapihan pasang, dan proses pemilihan curing untuk menjaga kualitas pekerjaan. Dengan pelaksanaan yang baik, pondasi batu kali dapat menjadi pilihan andal dan efisien untuk menopang bangunan sederhana. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan pondasi telapak. Untuk pondasi telapak itu yang pertama itu ada lingkup pekerjaan, termasuk dalam pekerjaan adalah pekerjaan menentukan titik pondasi, inventarisir, pembuangan lumpur sisa gentian, pengerjaan pengecoran. Yang B itu ada bahan dan alat kerja, mesin pembangkit, alat bor tanah dengan ukuran yang telah disesuaikan, pipa trimi untuk proses pengecoran, air dengan kapasitas cukup untuk sirkulasi pada saat proses galian, konkrit mixer. Yang C itu metode pengerjaannya. Nah, yang pertama itu menentukan titik-titik pondasi yang telah disesuaikan, siapkan alat bor dengan mata bor tanah yang telah sesuai. Lakukan pelaboran hingga kedalaman yang telah ditentukan, antisipasi dalam normalisasi area kerja daripada lumpur bekas galian untuk segera dibuang keluar area. Setelah kedalaman yang ditentukan telah tercapai, dilakukan sesegera mungkin pemasangan besi-besi tulangan untuk dilakukan pengecoran lebih lanjut. Pengecoran dilakukan secara bertahap setelah lubang tanah yang dibor mencapai kedalaman yang telah ditentukan dan diperiksa serta mendapatkan izin dari direksi dan pengawas. Memasukkan rangkaian besi yang telah difabrikasi ke dalam lubang yang telah dibor dan siap untuk dilakukan pengecoran. Campuran atau adukan cor dimasukkan ke dalam lubang menggunakan alat bantu tremi untuk meminimalisir ketinggian jatuhnya campuran atau adukan. Sebagai alat bantu penyaluran, campuran atau adukan beton dapat menggunakan talang dari bahan seng tebal atau plat besi, pipa PVC yang dibelah untuk dijadikan talang yang dapat dipindah-pindah. Untuk jarak tertentu dapat menggunakan pompa beton langsung untuk menjangkau titik-titik pengecoran. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan struktur beton. Pekerjaan struktur beton merupakan bagian penting dalam konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai kerangka utama penopang beban. Lingkup pekerjaannya meliputi pembesian, backcasting, dan pengecoran. Adapun alat, bahan, dan metode pekerjaan dalam pembesian, backcasting, dan pengecoran.
Lanjut ke metode pekerjaan. Di sini yang pertama ada pembesian. 1. Besi tulangan harus disimpan di tempat yang kering dan terlindung dari tanah dan karat. Yang kedua, pemotongan dan pembengkokan sesuai dengan gambar rencana. Dan yang terakhir, pemasangan besi pada backcasting sesuai dengan desain. Selanjutnya, pekerjaan backcasting. Yang pertama, siapkan backcasting sesuai dengan bentuk dan ukuran elemen struktur yang akan dicor. Yang kedua, pemasangan backcasting pada tempatnya dengan pengencangan yang kuat dan pemeriksaan kelurusan serta kekakuan. Dan yang terakhir, sebelum pengecoran, backcasting harus dibersihkan dari kotoran dan sisa material konstruksi lainnya. Lalu yang terakhir, pekerjaan pengecoran. Yang pertama, beton segar dipesan dan diangkut ke lokasi pengecoran dengan memperhatikan mutu dan slum test. Yang kedua, beton dituangkan ke dalam backcasting dengan menggunakan alat bantu seperti vibrator untuk memastikan kepadatan dan menghindari rongga udara. Yang ketiga, beton dipadatkan menggunakan vibrator untuk menghilangkan gelembung udara dan memastikan beton mengisi seluruh ruang backcasting. Yang keempat, setelah pengecoran, beton dirawat dengan penyiraman atau penutup untuk menjaga kelembapan dan mencegah retak. Dan yang terakhir, backcasting dibongkar setelah beton mencapai kekuatan yang cukup. Selanjutnya yaitu pekerjaan dinding bata ringan. Pada pekerjaan dinding bata ringan ini diawali dengan bahan dan peralatan. Untuk bahannya ada 3, yaitu bata ringan, MU380, dan air. Dan untuk peralatan, konkrit mixer, water pass, dan alat bantu pertukangan. Pada metode pengerjaannya, pertama, hebel sebelum dipasang harus dilindungi dari kotoran dan endapan air yang mengenang di permukaannya. Selanjutnya, untuk memperoleh pasangan yang benar-benar lurus terpasang secara vertikal dan horizontal, digunakan papan acuan atau profilan pasangan bata hebel pada bidang lain yang telah titik vertikal dan horizontalnya dipastikan akurat dan presisi. Ditentukan pula di sini koordinat siku dengan bidang lainnya. Toleransi perlengkungan dan percembungan bidang datar tidak melebihi 5 mm dalam setiap jarak 2 meter. Selanjutnya, jenis spesi yang digunakan adalah pasir dan semen. Selanjutnya, ketebalan rata-rata spesi maksimal 5 mm. Selanjutnya, tahapan pemasangan dalam satu kali pengerjaan tidak melebihi ketinggian 1 meter dan setiap luas 12 meter persegi diberi rangka penguat dengan kolom praktis. Selanjutnya, pasangan bata yang menempel pada beton kolom diberi angker. Pemasangan angker itu sendiri dilaksanakan pada saat atau disiapkan sebelum pengecoran kolom. Pekerjaan plesteran bangunan sederhana. Pekerjaan plesteran adalah proses menutup dan meratakan permukaan dinding bata dengan campuran semen dan pasir. Tujuannya agar dinding terlihat rapi, halus, dan siap untuk dicat atau difinishing. Sebelum diplester, dinding dibersihkan dari debu dan kotoran lalu dibasahi agar adukan plaster bisa menempel kuat. Campuran plaster biasanya menggunakan perbandingan semen dan pasir 1/4 atau 1/5. Plaster diaplikasikan dengan ketebalan sekitar 1,5 cm sampai 2 cm menggunakan alat seperti centong dan jidar. Setelah permukaan diratakan, plaster diberikan mengiring dan halus disiram air atau curing selama beberapa hari agar tidak retak. Plesteran yang baik akan membuat dinding lebih kuat, tahan lama, dan tampak rapi, teman-teman. Pekerjaan lantai itu melingkup pekerjaannya meliputi pengadaan bahan, tenaga kerja, dan peralatan yang dibutuhkan. Pekerjaan lantai rabat untuk daerah luar atau rambu bangunan. Peralatannya itu lantai rabat, konkrit mixer, alat bantu, lantai keramik dan granit, water pass, mesin potong keramik 1200 watt, dan alat bantu pertukangan. Untuk metode pekerjaannya, keramik yang akan digunakan terkecuali jenis granit direndam dalam air sekitar 10 menit untuk menghilangkan kandungan gas atau udara yang ada dalam rongga keramik. Perekat yang digunakan adalah spesi dengan campur 1 biji
2 PC dengan ketebalan sama 15 mm. Lantai yang akan dipasang keramik atau granit harus bersih, terbebas dari kotoran. Untuk lantai dasar kondisinya harus betul-betul keras. Lebar lat dibuat maksimal 4 mm dan diisi dengan semen atau sejenis Avaground. Rencana daerah-daerah yang akan dilaksanakan pekerjaan lantai sebelumnya harus dikoordinasikan dengan pekerjaan lain agar pekerjaan yang sudah dilaksanakan tidak menjadi rusak kembali karena lalu lintas kerja, terutama untuk pekerjaan di daerah tangga. Dalam hal ini, pekerjaan lantai dilaksanakan setelah pekerjaan dinding, baik plesteran maupun pelapis dindingnya selesai dikerjakan. Pekerjaan plafon berikutnya, finishingnya, pengecatan 50%, pasang keramik yang terpasang di atas permukaan plat beton, lantai 1, 2, dan seterusnya, khusus pada area atau sisi pertemuan dengan dinding diberikan celah 3-5 cm atau dengan memasang sulingan pipa ukuran kecil yang berpori yang diarahkan keluar dinding. Hal ini dimaksudkan untuk sirkulasi hawa panas yang terjebak di bawah pasangan keramik hingga terhindar dari menggelembungnya lantai keramik di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan kusen, pintu, dan jendela aluminium. Pekerjaan ini mencakup penyediaan dan pemasangan pintu, jendela, dan partisi sesuai gambar dan spesifikasi. Bahan utama yang digunakan adalah aluminium, termasuk pemasangan penggantung dan kaca. Berikut metode pengerjaannya. Yang pertama, sebelum pelaksanaan, bahan yang akan digunakan dipastikan disetujui oleh pihak direksi. Dan sebagai pedoman, pengerjaan dibuatkan soft drawing pada setiap konstruksi, baik kusen maupun frame pintu dan jendela. Yang kedua, semua pengerjaan kusen atau frame pintu dan jendela dilaksanakan secara fabrikasi dengan seteliti mungkin, terutama untuk ukuran lebar dan panjangnya. Yang ketiga, agar diperoleh hasil yang rapi, pemotongan menggunakan gergaji mesin dan dijauhkan dari serbuk besi atau kotoran lain. Penyambungan pada akhir kusen menggunakan skrup anti karat, rivet atau stab. Yang keempat, pemasangan kusen pada dinding menggunakan angker dari plat 2-3 mm dan ditempatkan pada interval 300 mm. Dan yang terakhir, sekeliling tepi kusen diisi dengan sealant supaya kedap air dan suara. Pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan plafon rangka hollow. Untuk peralatan, alat bantu, steger, water pass, mesin potong, mesin bor, obeng, dan lain-lain. Untuk bahan rangka plafon, penutup plafon gipsum, aksesorisnya, penggantung, klem, baut mur, dan lain-lainnya. Untuk metode pengerjaan, yang pertama, menyiapkan alat yang diperlukan untuk memudahkan pemasangan plafon PVC. Peralatan yang diperlukan cukup sederhana, antara lain cutter, impact, drill atau bor, bolak-balik ukuran 10 mm, mata bor untuk skrup, angle grinder, siku, meteran ukur, palu, kabel daya, dan stop kontak, selang air atau water pass. Yang kedua, menyiapkan bahan. Secara umum, bahan yang diperlukan antara lain rangka plafon, direkomendasikan menggunakan besi hollow galvalum, plafon PVC, paku beton untuk pemaku rangka hollow pada dinding, skrup ukuran 6x1 untuk bahan plafon, dan list kerangka hollow dan lainnya. Ketiga, ukur rencana tinggi plafon, sebaiknya tidak melebihi ring balok. Gunakan selang air atau water pass laser untuk mengatur ketinggian agar sama tinggi. Keempat, pasang rangka hollow, sesuaikan dengan ukuran ruangan dan disesuaikan rentang rangka di setiap jarak 60 cm.
Kelima, umumnya pada pemasangan plafon gipsum, list profilnya dipasang terakhir, sedangkan untuk plafon gipsum, list plafonnya dipasang lebih dahulu karena list ini fungsinya untuk mengunci bahan plafon PVC-nya agar tidak terlepas. Pasang list menggunakan skrup dan bor dengan jarak 50 cm. Yang keenam, pasang plafon mulai dari pinggir. Jika memang harus dipotong, gunakan cutter untuk memotongnya, dan jika membutuhkan potongan siku, sebaiknya menggunakan penggaris siku sehingga potongannya sesuai. Ketujuh, seperti pada plafon gipsum, pemasangan plafon PVC ini juga menggunakan skrup pada bagian pinggir interlockingnya. Pastikan penggunaan skrup sesuai dengan sesuai rentannya. Semakin jarang dibaut, kemungkinan bahan plafon terlepas bisa terjadi, dan tutup kembali bagian baut dengan bahan plafon selanjutnya. Terakhir, setelah plafon terpasang, lakukan finishing, yaitu melakukan pemeriksaan pada setiap bagian plafon yang masih terlihat belum rapi atau masih belum rapat. Dan tahap selanjutnya adalah pemasangan list terakhir sebagai penutup pada bagian ini, bisa disekrup atau tidak. Oke teman-teman, pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan pengecatan. Pekerjaan pengecatan meliputi penyediaan tenaga, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, jenis pengecatan yang dilaksanakan. Oke, ada beberapa jenis pengecatan. Yang pertama ada pengecatan dinding, pengecatan kayu, dan pengecatan besi, teman-teman. Untuk peralatannya, mesin amplas, roll koas 1 sampai 3 inci, stagger, sprayer, melmik, dan lain-lain. Metode pengerjaan, teman-teman. Pengecatan dinding tembok. Yang pertama-tama, membersihkan permukaan dinding yang akan dicat. Yang kedua, sebelum dicat dinding, diplur terlebih dahulu setipis mungkin, teman-teman. Setelah pelamur kering, kemudian diamplas sampai permukaan halus, teman-teman. Proses pengecatan dilaksanakan setelah pelamur sekitar 7 hari dan dilakukan dengan 3 kali lapisan, teman-teman, sampai betul-betul kelihatan rata. Oke. Lalu selanjutnya, supaya lapisan cat merekat erat pada permukaan dinding, perlu diberikan pengecatan dasar menggunakan lapisan cat primer. Lalu jenis cat yang digunakan untuk dalam ruangan adalah acrylic emulsion, sedangkan untuk di luar pakai tipe water header. Untuk cat kayu atau GRC, teman-teman, yang pertama, proses pengecatan dilakukan 3 kali lapisan. 1 kali lapisan cat dasar menggunakan cat meni, 3 kali lapisan cat jenis synthetic emulsion. Sebelum pengecatan, permukaan kayu dibersihkan dari kotoran dan dihaluskan dengan cara diamplas. Setelah diperoleh permukaan yang bersih, selanjutnya dicat dasar menggunakan cat meni. Setelah diperoleh permukaan yang bersih, selanjutnya dicat dasar dengan menggunakan cat meni, teman-teman. Setelah kering, proses selanjutnya memberikan cat jenis synthetic emulsion 3 kali lapisan sampai merata, teman-teman. Untuk cat besi, proses pengecatan dilakukan 3 kali lapisan. 1 kali lapisan dasar dengan jenis cat zinc Homer primer, 2 kali lapisan jenis systematic element. Sebelum pengecatan, merupakan besi dibersihkan dari karat dan kotoran dengan cara diamplas, teman-teman. Setelah diperoleh permukaan yang bersih, selanjutnya dicat dasar. Setelah kering, proses selanjutnya dicat lapisan yang terakhir yang 2 kali itu, teman-teman. Terima kasih. Pekerjaan kuda-kuda berjaringan
Kuda-kuda baja ringan memiliki lingkup pekerjaan. Pekerjaan ini meliputi pengiriman material ke lapangan, perangkaian dan ereksi seluruh pekerjaan pemasangan baja ringan seperti tercantum dalam gambar kerja. Pekerjaan rangka atap, pekerjaan reng, pekerjaan jurai. Material struktur rangka atap memiliki properti mekanis baja mutu tinggi J550. Untuk tegangan leleh minimumnya, modulus elastisitas 2,1 kali 10 MPa. Modulus gesernya 8 kali 10 MPa. Lapisan pelindung terhadap korosi. Lapisan pelindung seng dan aluminium dengan komposisi sebagai berikut: 55% aluminium, 43,5% seng, 1,5% silikon. Ketebalan pelapisan 50 gram sampai 150 gram. Profil material rangka atap. Profil yang digunakan untuk rangka atap adalah profil channel C75,100, tinggi profil 75 mm dan tebal dasar baja 1 mm. Beratnya sendiri itu 1,29 kg. C75,75, tinggi profil 75 mm dan tebal dasar baja 0,75 mm. Beratnya itu sekitar 0,97 kg. Untuk ring itu, profil yang digunakan ring adalah profil top head TS 41,055, tinggi profil 41 dan tebal dasar baja 0,5 mm. Untuk beratnya di sekitar 0,66 kg. TS 61,100, tinggi profil 61 mm dan tebal dasar baja 1 mm. Beratnya itu 154 kg. TS 1,75, tinggi profil 61 mm dan tebal dasar baja 0,7 mm. Beratnya itu 1,16 kg. Talang jurai. Talang yang dimaksud di sini adalah talang jurai dalam dengan ketebalan dasar baja 0,45 mm dan telah dibentuk menjadi talang lebah. Untuk metode pemasangannya sendiri, proses pemasangan konstruksi ini secara garis besar dilaksanakan setelah pekerjaan ring balok dilaksanakan. Namun untuk fabrikasinya sendiri biasanya dilaksanakan sedini mungkin. Untuk proses awal pemasangan konstruksi ini yaitu dengan mengukur kembali keadaan elevasi maupun dimensi bangunan yang akan dibuatkan kuda-kuda. Setelah elevasi terukur dan dipastikan rata, maka proses selanjutnya adalah pemasangan beton atau erection kuda-kuda yang sebelumnya telah difabrikasi dan dirakit di lapangan. Pada pemasangan kuda-kuda ini dilakukan dengan hati-hati, penuh ketelitian dan juga diutamakan faktor safety karena posisi pemasangannya rentan terhadap kecelakaan akibat terjatuh. Setelah kuda-kuda terpasang, maka proses selanjutnya adalah pemasangan ring profil jin kalung yang dilakukan secara bertahap dari alur bawah hingga atas. Proses selanjutnya adalah pemasangan penutup atap dan aksesoris atap lainnya. Selanjutnya, pengerjaan atap spandek. Pengerjaan ini meliputi pengiriman material ke lapangan, perangkaian dan ereksi seluruh pekerjaan pemasangan baja ringan seperti tercantum dalam gambar kerja yang meliputi pekerjaan atap. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu atap spandek gelombang. Pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan sanitasi air, mekanikal, dan plumbing. Untuk teknis pelaksanaan, secara umum pelaksanaan pemasangan instalasi dalam gedung dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran. Yang kedua, pemotongan dan fabrikasi bahan. Yang ketiga, pemasangan jalur-jalur instalasi utama atau mainline. Selanjutnya, pemasangan instalasi penghubung subline. Selanjutnya, penyambungan dan proteksi instalasi antara jalur utama dan jalur-jalur penghubung. Selanjutnya, pengujian sambungan-sambungan secara parsial dan manajerial atau tes commissioning.
functioning. Selanjutnya, instalasi air bersih itu pipa, fitting, valves, bak kontrol untuk water meter dan valve, pemasangan pipa. Dan untuk pemasangan pipa ada pipa tegak. Pipa tegak yang menuju picture akan ditanam di dalam tembok atau lantai. Kami membuat alur-alur dan lubang-lubang diperlukan pada tembok sesuai pada kebutuhan pipa. Setelah pipa dipasang, diklem dan diuji akan ditutup kembali sehingga tidak kelihatan dari luar. Cara penutupan kembali akan seperti semula dan finish yang rapi sehingga tidak terlihat berkas-berkas dari bebukan. Selanjutnya, pipa mendatar. Untuk pipa yang berada di atas atap dan bawah lantai, pipa akan dipasang dengan penyangga support atau penggantung hanger. Jarak antara pipa dengan dinding penggantungan bisa disesuaikan dengan keadaan lapangan. Selanjutnya, penyambungan pipa. Untuk sambungan ulir, yang pertama menyambungkan ulir antara pipa dengan fitting dilakukan untuk pipa dengan diameter sampai 40 mm 1/2. Kedalaman ulir pada pipa akan dibuat sedemikian rupa sehingga fitting dapat masuk pada pipa dengan diputar tangan sebanyak 3 ulir. Selanjutnya, semua sambungan ulir akan menggunakan perapat henap dan jingkrit dengan campuran minyak. Selanjutnya, sambungan lem. Penyambungan antara pipa dengan fitting PVC menggunakan lem yang sesuai dengan jenis pipa dan menurut rekomendasi pabrik. Terus, pipa akan masuk sepenuhnya pada fitting dan hal ini dapat dilakukan dengan alat press khusus. Terus, pemotongan pipa akan tegak lurus terhadap pipa. Selanjutnya, sambungan las. Sambungan las hanya diizinkan untuk sambungan pipa-pipa besi selain pipa air minum. Terus, sambungan las ini berlaku antara pipa baja dan fitting las dengan kawat las elektroda yang sesuai. Yang selanjutnya, sleeves untuk pipa-pipa akan dipasang dengan baik setiap kali pipa tersebut menembus beton. Sleeves untuk dinding dibuat dari pipa besi, tuang, atau baja. Untuk yang diinginkan kedap air akan dilengkapi dengan sayap flange water stop. Terus untuk pipa-pipa yang menembus konstruksi bangunan yang mempunyai lapisan kedap air atau waterproofing akan dari jenis flushing sleeves. Selanjutnya, rongga antara pipa dan sleeves akan dibuat kedap air dengan rubber seal atau caulk. Selanjutnya, penambahan pipa di dalam tanah. Yang pertama, dasar dari lubang parit akan diratakan dan dipadatkan. Kedua, diberi pasir uruk pada setebal 50 cm. Ketiga, pada setiap sambungan pipa akan dibuat lubang galian yang dalamnya 50 mm untuk penempatan sambungan pipa. Yang keempat, pengadaan testing terhadap tekanan dan kebocoran. Yang kelima, setelah hasilnya baik, ditimbun kembali dengan pasir uruk pada setebal 15 cm dihitung dari atas pipa. Yang keenam, di sekitar fitting dari pipa akan dipasang balok atau penguat dari beton agar fitting tidak bergerak jika beban tekan diberikan. Terakhir, kemudian diuruk dengan tanah bekas galian sampai seperti keadaan semula. Selanjutnya, pengujian terhadap tekanan dan kebocoran. Yang pertama, setelah semua pipa dan perlengkapannya terpasang, akan diuji dengan tekanan hidrolik sebesar 15 kg per cm persegi selama 24 jam tanpa terjadi perubahan atau penurunan tekanan. Yang kedua, peralatan pengujian ini akan disediakan oleh kami. Yang ketiga, pengujian akan disaksikan oleh konsultan, pengawas, atau yang dikuasakan untuk itu. Yang terakhir, apabila terjadi kegagalan dalam pengujian, kami memperbaiki bagian-bagian yang rusak dan melakukan pengujian kembali sampai berhasil dengan baik. Selanjutnya, pengujian sistem kerja atau trial run. Setelah semua instalasi air bersih lengkap, termasuk penyambungan ke pipa distribusi, kami akan melakukan pengujian terhadap sistem kerja, trial run, dan seluruh instalasi air bersih yang disaksikan oleh konsultan pengawas atau yang dibentuk untuk itu sampai. Dan untuk pekerjaan lain-lain, termasuk di dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kami adalah pembobokan dinding atau selokan, penggalian dan pengangkutan tanah hasil galian, dan lain-lainnya yang ditemui di site, serta memperbaiki kembali seperti semula. Teman-teman, selanjutnya instalasi air kotor atau air buangan. Yang pertama,
Ada material pipa dalam bangunan, pipa dengan ukuran 1/2 atau 4 inci, baik pipa utama maupun pipa cabang. Pipa luar bangunan, dari ujung pipa dalam bangunan menuju ke saluran drainase menggunakan pipa PVC. Terus aksesorisnya fitting dari pipa PVC dari bahan yang sama PVC yang dibuat dengan cara injection molding. Selanjutnya floor drain dan clean out dari stainless steel. Saringan air hujan terbuat dari besi tulang atau fiberglass yang mempunyai bentuk badan cembung yang berfungsi sebagai sediment blow. Cara pemasangannya, yang pertama-tama pipa mendatar, teman-teman. Pipa dipasang dengan kemiringan slope 1-2%. Peletakan pipa akan diusahakan berdasarkan tempat yang tersembunyi, baik dinding, tembok maupun ruang yang berada di bawah lantai. Setiap pencabang atau penyambung yang merubah arah akan menggunakan fitting dengan sudut 45. Lanjut, pipa dalam tanah. Pipa dipasang dan ditanam di bawah permukaan tanah atau jalan dengan tebal tinggi timbunan minimal 80 cm. Teman-teman, diukur di atas pipa sampai permukaannya tanah atau lantai. Sebelum pipa ditanam, pada dasar galian akan diuruk dahulu dengan pasir padat setebal 10 cm. Selanjutnya, setelah pipa diletakkan di keling atau di atas pipa, kemudian diuruk dengan tanah sampai padat. Konstruksi permukaan tanah atau lantai bekas galian akan dikembalikan seperti semula. Penam pipa yang ditanam, teman-teman. Dasar dari lubang parit akan diratakan dan dipadatkan pada tiap-tiap bangunan pipa yang akan digali, yang dalamnya 50 mm. Dalam peletakan pipa disesuaikan dengan kemiringan 1-2%. Untuk peletakan pipa yang melintas jalan kendaraan dengan kedalaman kurang dari 80 cm, pada bagian atas pipa dilindungi plat beton bertulang dengan tebal 10 cm. Penyambungan pipa PVC dengan 3 mili ke atas yang dipasang di bawah plat lantai dasar, sedangkan pemipa lainnya disambung slot commitment. Pipa yang akan disambung dengan slot comet akan dibersihkan. Terus pembersihan tersebut dilakukan terhadap bagian permukaan dan dalam pipa yang akan saling melekat. Pada waktu pelaksanaan penyambungan, bagian dari pipa akan disambung akan bebas dari benda-benda atau kotoran. Cara pemasangan floor design. Floor drain dan clean out akan dipasang sesuai gambar perencana. Pengujiannya, yang pertama, seluruh sistem air kotor atau buangan akan diuji terhadap kebocoran. Pengujian dilakukan dengan tekanan air setelah ujung pipa peralatan ditutup rapat. Peralatan dan bahan untuk bahan pengujian disediakan oleh kami. Kami memperbaiki segala cacat dan kekurangannya. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Pekerjaan instalasi listrik, peralatannya itu gegep, obeng, tespen, bening, apometer, tangga, palu, pahat, gergaji besi, dan lain-lain. Metode pengerjaannya itu menyusun rencana secara grafis, terutama penjelasan tentang jenis bahan dan ukuran sesuai dengan gambar kerja yang dibuat dalam soft drawing. Pengadaan bahan, tenaga, dan peralatan yang digunakan,
proses pekerjaan instalasi listrik ini sangat ketergantungan sekali dengan pekerjaan lain. Tahap pertama untuk pekerjaan instalasi adalah pemasangan sparing pipa konduit. Pemasangan ini diletakkan sebelum pengecoran struktur dilaksanakan dan ditempatkan pada posisi yang tidak berpotongan dengan tulangan besi. Jika berpotongan dengan tulangan besi, maka letaknya harus digeser dan di atas persetujuan pengawas lapangan. Dan sparing ini dipastikan pada saat waktu pengecoran, sparing ini tidak ditutup atau terisi coran. Untuk pemasangan pipa konduit dikerjakan setelah pekerjaan pas bata selesai dan sebelum pekerjaan plesteran maupun acian. Pada pasangan bata dilakukan kecoakan dengan kedalaman kurang lebih selebar diameter pipa konduit. Pemasangan ini bersamaan dengan pekerjaan pasang box outlet. Posisi penempatan pemasangan box outlet ini harus rata dengan pasangan dinding yang telah diaci, atau rata penutup plafon jika letaknya di atas plafon. Untuk pemasangan panel-panel yang letaknya di dinding, dipasang rangka besi terpisah yang ditempelkan pada beton. Hal ini untuk memungkinkan lewatnya kabel ke lantai berikutnya. Untuk selanjutnya, dimulai pemasangan kabel-kabel. Yang digunakan adalah kabel yang telah memenuhi persyaratan UL, VDE, dan yang bertegangan rendah dan voltase 600 atau kurang. Kabel NIF GBY 4x95 mm digunakan untuk sambungan dari panel utama ke panel distributor. Kabel NYY 4x16 mm dan kabel NYY 1x10 mm untuk sambungan dari panel distributor ke panel penerangan. Untuk semua pemasangan kabel di dalam dinding ini diletakkan dalam pipa konduit PVC dan yang letaknya permukaan diklem dan dipasang lurus sejajar. Jika ada belokan, maka kabel dibengkokkan tidak lebih dari 15 kali diameter kabel. Dan pemasangan kabel di atas plafon dibuatkan tray klem besi penunjang atau penggantung. Setelah pemasangan kabel selesai, Kabel di dalamnya atau sebagai wadah instalasi listrik dalam sebuah rencana kelistrikan bangunan gedung. Seperti itu, sahabat BU. Testing ini ada berbagai jenis tes. Pipa konduit ini tidak disarankan ya untuk dipergunakan untuk instalasi air, sahabat BU, karena memang bukan peruntukannya. Jadi pipa konduit ini tepatnya adalah dipergunakan untuk penanaman kabel-kabel di instalasi kabel yang tertanam di dalam tembok misalnya, seperti yang kita kerjakan di proyek ini, yang hasilnya harus menunjukkan 50 rencananya atau lebih. Nanti di sebelah sini, sahabat PU, itu akan ada beberapa outlet kelistrikan. Jadi kalau dalam sebuah rencana kelistrikan itu ada dua istilah, sahabat PU. Yang pertama